Ya, selamat malam. Kita acara Q&A, tanya jawab parenting dan keunikan anak. Malam Pak, anak saya 19 tahun kuliah semester 5. Wow, cepat dong. 19 tahun udah semester 5. Teknik komputer di Jerman. Wow, melankolik. Hasil tes umurnya 9. Hasil tes waktu umur 9 tahun, sidik jari Stephen intuiting introvert. Intuiting introvert. Problem utama belajar nggak tahan lama kalau mata kuliah tidak terlalu berguna. Ya, duduk ikut kuliah tidak tahan lama 30 menit, udah nggak kuat. Belajar sendiri dari bahan yang dosen berikan, jadi langsung ikut ujian. Butuh buku. Ingin sekali belajar lama, tapi tidak bisa konsentrasi. Paling 2 jam. Ya, IQ-nya superior. Dulu cita-citanya inventor sejak SD. Kalau sudah dites, maka sebenarnya bagus. Tinggal ini sebenarnya kalau orang tua menyesuaikan, anak sebenarnya bisa merubah. Tapi kalau merubah itu susah, ya tinggal menyesuaikan. Ya, kalau sudah dites, jurusannya cocok, gaya belajarnya ketahuan, sebenarnya tinggal diikutin. Ya, problem utamanya nggak tahan lama. Kalau kuliahnya duduk, kan enaknya di luar negeri itu nggak ikut kuliah bisa lulus. Anak saya nomor 2, aduh, kalau kuliahnya jam 8, jam 10, pokoknya di bawah jam 12 siang, di bawah jam 12, udah pasti dia nggak ikut kuliah di Singapura. Dia pasti nggak ikut kuliah, kalau dia bangunnya siang. Ya, tapi dia lihat Zoom-nya, lihat YouTube-nya aja. Pelajaran ini, dia YouTube-nya malah ngelihatnya yang di Harvard, yang di Inggris, yang di Amerika. Kalau di luar negeri itu enaknya kuliah itu mata pelajarannya standar. Jadi kalau pelajaran ini, ya pelajarannya ini. Gitu ya. Yang ngajar siapapun, dosen sana, bahkan dari universitas lain pun, gitu, kalau sudah kurikulumnya baku, dia bisa belajar sendiri, bahkan dia bisa pilih dosen yang dia sukai. Ya, bahkan termasuk dari perguruan tinggi lain. Yang penting ujian bisa. Nah, itu hebatnya di luar negeri, yang penting kuliah itu bukan absen atau hafal, tapi diuji bisa. Nah, anak-anak spesial, anak-anak unik gitu yang punya cara belajar unik, dan memang kalau di Indonesia kan, ya untungnya di Indonesia mungkin membuat anak jadi berubah gitu ya. Tapi kalau dia happy dengan seperti itu, ya udah, dia tinggal mengikuti gaya belajarnya sendiri. Menurut saya kalau di luar negeri, kalau saya baca di luar negeri lebih enak sebenarnya, nggak banyak masalah ya. Karena di luar negeri itu kondisi anak seperti apa akan ada jalan keluarnya. Seperti tadi, nggak suka duduk di kuliah gitu ya, udah lihat dari YouTube aja, yang penting ujian bisa. Nah, anak saya juga begitu. Kalau dia nggak tahan duduk, belajar sendiri dari bahan dosen berikan, langsung ikut ujian, yang penting sama. Kalau anak saya nomor 1 suka kuliah, nomor 2, dan anak saya nomor 2 itu 10 pelajaran, 9-nya A, 1-nya B+, straight A. Dan anak saya nomor 2 juga pengennya di Jerman, dia juga menguasai bahasa Jerman, maka dia 6 bulan di Jerman. Lalu akhirnya dia sekarang kerja di perusahaan Jerman yang ada di Singapura. Dan ini kayaknya mirip anak saya ini, karena anak saya nomor 2 itu kerjanya sebagai inventor. Dia dites, saya lupa istilahnya, kalau saya kan ENFP, istri ISTJ, anak nomor 1 INFP. Nah, yang saya nomor 2 agak sedikit lupa, tapi yang saya ingat dia dari jenis personality itu, dia inventor. Ya, R&D, penemu, research. Nah, akhirnya dia ngambil sekolah, dulunya dia pengen jadi gamer, gara-gara tes personality dia inventor dan dia merasa cocok, ini bener banget, ini gue banget nih. Tes gratis yang di Google itu. Inventor. Kalau gitu saya ngambil mechanical engineering, lalu kerjanya sebagai research development. Dan sekarang dia kerja di Schaeffler, perusahaan Jerman yang ada di Singapura. Ya, kerjanya research, mengerjakan research-nya Jerman, tapi ditugaskannya di Singapura. Maka dia kantornya di Singapura di NTU. Dulu kuliahnya di NUS. Nah, ini juga mirip nih. Ya, IQ superior. Anak saya nomor 1 IQ 116, nomor 3 juga 116, 17, nomor 2 itu yang 146. Tapi dulu kelas 1 SD nggak naik kelas. IQ-nya terlalu tinggi, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, duduk lama nggak bisa, tapi IQ-nya jalan. Kalau baca kayak di scanning aja bukunya, udah selesai bersih. Dulu waktu pertama kali berangkat ke Singapura, kakaknya protes, lapor ke kita, karena kakaknya emang yang paling suka mengadu. Itu loh adik kita tuh, adik tuh penanya tuh Pak, itu kayaknya nggak belajar, bukunya bersih, ulangan 100. Ternyata waktu kita tes lebih jauh, dia punya kemampuan mata juga sangat istimewa. Dia tidak membaca buku, dia scanning buku. Jadi dia bisa menghafalkan seperti ensiklopedia, book, dia menghafalkan buku Handbook of Gun yang 800 halaman mengenai senjata, itu dihafal.
ternyata dia cara menghafalkannya itu kayak di scanning, yang ada gambarnya terutama. Jadi buku 200 halaman begini, Anda butuh waktu 3 jam, kasih anak saya 2 jam, lalu anak saya ikut ujian, nilainya bisa 100. Memang betul-betul dia menghafal dengan cepat. Saya pernah peragakan anak saya waktu itu kelas 1 SD, seminar 200 peserta, daftar peserta seminar saya ambil. Panitia ini daftar hadir peserta ya? Ya. Nomor 1 sampai 200 ya? Ya. Kalau 3 menit, panitia angkat tangan ya. Oke, saya kasih anak saya. Kalau kamu hafal duluan, kamu angkat tangan ya. Karena belum 3 menit, anak saya angkat tangan. Lalu anak saya ditanya sama peserta. Di daftar hadir nomor 117, nomor 73, nomor 16, nomor 83, anak saya jawab semuanya tanpa ada salah. Gitu ya. Kalau saya masih punya videonya, anak nomor 1 yang 1840, pokoknya 4 digit, turun ke bawah 30, di jumlah berapa, dia hanya begini, sama orang ngambil kalkulator, cepatan anak saya. Nah ini kalau bicara soal parenting dan didik anak, banyak orang dulu, Pak, anaknya kok bisa pintar-pintar banget begitu? Nomor 1 adalah nggak pintar sih, parentingnya tepat, gaya belajarnya tepat. Saya tahu betul gaya belajar dan cara belajar anak saya. Makanya nanti minggu depan saya mau membahas keunikan ini, bukan sanguin, pragmatik, kolerik, tapi gaya belajar. Ya, gaya belajarnya apa? Auditory, kinestetik, visual tulisan, visual gambar, kinestetik taktil atau bodily. Loh, saya belajar begini, anak saya kelas 1 SD. Udah tahun 2000-an. Makanya Bapak Ibu harusnya belajar begini sebelum anaknya masuk SD. Supaya, tapi kalau udah kuliah nggak apa-apa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memahami cara belajar anak. Anaknya seperti yang ditanyakan ini ya, IQ-nya superior, itu persis anak saya nomor 2, IQ-nya 146. Nggak bisa duduk, ya. Anak saya itu kalau belajar 10 menit kencing. Ben, lama banget kencingnya. Nggak keluar kencingnya. Ya kamu nggak pengen kencing, kamu pengennya gerak. Belajar lagi 10 menit, masuk ke kulkas. Ngambil apa ya? Jadi dia ke kulkas belum tahu mau ngambil apa. Begitu buka bingung mau ngambil apa. Dia nggak pengen ngambil apa-apa, dia pengen bergerak gitu. Nggak bisa diem. Tapi yang paling menyedihkan nggak bisa bangun. Jadi begitu lulus kuliah, kerja, saya bilang sama istri, siap-siap ya kalau anakmu di PHK, gitu. Kenapa? Nah, lulus kuliah belum bisa bangun pagi, gimana nggak akan kena PHK? Begitu 3 bulan kok nggak di PHK, saya kaget, kok kamu nggak di PHK? Emang kenapa Pak? Kamu emangnya udah bisa bangun pagi? Belum. Anak saya lulus kuliah belum bisa bangun pagi. Lah kenapa nggak di PHK? Kan bosku juga nggak bisa bangun pagi, Pak. Jadi di dunia ini ada spesies yang tidak bisa bangun pagi. Mereka bikin perusahaan, mulainya siang. Satu spesies, satu komunal, satu perusahaan. Mereka perusahaannya pusatnya di Jerman. Jadi nggak butuh bangun pagi-pagi, buka pagi-pagi. Bukanya agak siangan aja, supaya nanti masih nyambung dengan di sana. Kan bedanya 6 jam. Saya pikir Tuhan itu ajaib ya, ada pekerjaan buat orang yang bangun siang. Betapa baiknya Tuhan itu. Jadi masalah bangun pagi anak saya belum selesai sampai hari ini, tapi pekerjaannya bagus karena dapat pekerjaan yang tidak perlu bangun pagi. Nah, itu IQ-nya superior, ya, nggak bisa duduk lama, kuliah jam 12 selalu bolos, tapi lulusnya cum laude, straight up. Kerja dapat. Nah, waktu saya tahu keunikan anak saya dan juga kelemahannya, saya mungkin jarang cerita kelemahannya. Ini sekarang saya cerita kelemahan anak saya, nggak bisa bangun pagi, segala macam. Tapi kerja, gaji tinggi, bagus. Karier bagus. Kenapa? Kerjaannya dicocokin sama keunikan si anak. Jadi kita akan ngerti keunikan anak, kita bisa mengarahkan gaya belajar, sekolah yang bagus, jurusan di mana, kalau perlu, kayak gini, anaknya ke Jerman. Karena kalau anak seperti kayak anak saya, sekolah di Indonesia, yang bolos terus dia, nggak lulus dia pasti. Tapi di sana cum laude, di sini DO. Tapi ya memang butuh uang ya untuk nyekolai anak ke luar negeri. Tapi kalau misalnya di Indonesia ada juga beberapa sekolah internasional. Apalagi sekarang COVID, ada sistem online. Aduh, orang bisa lihat di YouTube. Jadi dan dunia ke depan bergerak ke arah begitu. Jadi anak-anak yang, tapi kalau anaknya biasa-biasa saja nggak masalah ya. Anak saya nomor 2 termasuk yang unik. IQ-nya superior, nggak bisa diem, kinestetik banget, dan matanya visual scanning. Jadi dia punya kemampuan itu, sehingga dulu kita waktu itu sempat masih nggak ngerti kenapa dia nggak pernah belajar, tapi nilainya bagus. Ternyata kayak di scanning. Nah, hebatnya ilmu-ilmu sekarang, gitu ya, keunikan itu semakin tajam dipelajari. Ya, dan ilmu-ilmu berkembang luar biasa. Nah, kalau kita sebagai orang tua mengikuti perkembangan ini, gitu ya, karena milenial itu membutuhkan orang tua yang ngerti loh, karena anak-anak sekarang ini maunya logis, ya,
Nah, kalau nggak logis, anak nggak mau. Kenapa jurusan ini? Kenapa kuliah ini? Kenapa harus begini? Gitu ya. Kalau dia nggak ngerti, dia nggak mau belajar. Ada lagi anak yang maunya, ya kalau dia senang dia mau belajar. Nah, ini nanti saya terangkan di sesi mengenai keunikan otak. Jadi keunikan anak dalam hal mengambil keputusan. Ada yang mau belajar kalau menguntungkan. Ada yang mau belajar kalau dia menemukan rasa senang. Ada yang mau belajar kalau dia tahu gunanya buat apa. Gitu. Nah, nanti ini akan saya hubungkan ke keunikan pola otaknya. Ya, nanti dari situ kita bisa aplikasi praktisnya, nanti kita bisa memotivasi anak kembali ke salah satu pertanyaan di depan tadi, supaya dia antusias belajar, semangat belajar. Ya. Saya nggak suka dengan pertanyaan, Pak, gimana cara membuat anak tuh mau bertanggung jawab belajar? Bertanggung jawab itu penderitaan. Nggak mau belajar, tapi bertanggung jawab. Ya sudah belajar dah. Belajar menderita, melayani di gereja menderita, bekerja tanggung jawab. Saya akan menjawab pertanyaan yang lebih, gimana membuat anak antusias belajar? Gitu loh, jangan bertanggung jawab, mau belajar bertanggung jawab. Jangan, jelek itu bertanggung jawab menurut saya. Ya, walaupun bagi orang lain, anak bertanggung jawab itu bagus loh. Kalau saya lebih senang anak itu antusias belajar, bergairah, semangat gitu. Bisa. Ya, gabung aja, pokoknya ikutin aja perkembangan apa pelajaran kita. Saya menjamin bahwa kalau anak saya bisa, anak Bapak Ibu bisa. Kalau saya bisa, Bapak Ibu pasti bisa. Ya, tapi kita belajar benar-benar mengenai keunikan anak, lalu pola dia mengambil keputusan, pola bagaimana dia mengambil keputusan nanti kita gunakan untuk pola kita memotivasi. Jadi waktu kita menasehati, kita gunakan otaknya dia mengambil keputusan supaya dia mengambil keputusan seperti konten keinginan yang kita mau, gitu ya. Tapi itu bukan sekarang ya. Itu nanti di keunikan anak mengambil keputusan. Sekarang ini masih keunikan yang lebih global, yaitu keunikan temperamen dasar. Nanti kita akan lanjutkan lagi dalam keunikan-keunikan yang lain, Senin demi Senin, mungkin kita bisa 5-6 minggu ke depan. Ya, Tuhan memberkati.